saya Fitri Novi S, biasa dipanggil Pipit, dengan NIM 2203240025. Di video kali ini saya ingin mengerjakan tugas dari Bapak Fitrodola Syamsu MPD dengan MK Tik Pembelajaran. Yuk simak di video ini. Nah teman-teman, di video ini saya ingin menjelaskan materi yang berjudul Penjas, mata pelajaran Penjas. Nah, Penjas itu singkatan dari pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih kepentingan kita mempelajari Penjas, apa sih kepentingan, apa sih tujuannya gitu. Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit, teman-teman. Tujuan kita mempelajari Penjas itu sangat penting itu yang pertama itu kita tahu tentang hidup sehat. Yang pertama itu kita tahu tentang hidup sehat, sehat fisik maupun sehat fisik, sehat mental, terus punya skill gerak. Nah, terus tahu cara hidup sehat. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu itu. Tujuan satu persatu itu apa sih? Apa yang paling pentingnya gitu. Nah, yang pertama tadi itu sehat fisik. Nah, jika kita mempelajari Penjas ini, kita tahu gimana sih cara hidup sehat fisik itu gimana. Contoh sehat fisik itu contohnya seperti olahraga. Nah, nanti secara kita mempelajari Penjas itu kita tahu gimana sih cara hidup sehat secara fisik. Gimana kita cara hidup sehat gitu. Tubuh kuat, bugar, nggak gampang sakit. Ya, di situ kita. Nah, yang kedua itu sehat mental, belajar disiplin, sportivitas, kerjasama tim, nggak gampang menyerah gitu. Yang ketiga itu punya skill gerak. Kalau kita main bola itu, misalnya kita kan main bola nih, ataupun misalnya kita nggak jauh nih, kita main bola voli kan, kita kan nggak mungkin langsung main bola voli langsung gitu, kita nggak pemanasan. Nah, tujuan kita mempelajari Penjas ini, kita harus tahu nggak mungkin kita langsung bermain gitu kan. Sebelum bermain kan kita pemanasan dulu. Jika tidak ada pemanasan, pasti ada di ujung kita lagi main itu pas kita lagi main bola voli, pas kita lagi keenakan main bola voli, pasti ada kayak sakit kaki, naik urat betis gitu kan teman-teman. Nah, saya sering kali jumpa orang seperti itu, main voli, main sepak bola, main futsal, dia tidak ada pemanasan, dia langsung main. Nah, tiba-tiba kram kakinya, naik urat betis, sakit tangan. Itu akibat dia sebelum bermain tidak pemanasan. Nah, itu sangat perlu diketahui teman-teman. Nah, itulah punya skill gerak, itu termasuk punya skill gerak, bisa main bola, lari. Nah, terus yang keempat itu tahu cara hidup sehat. Kita dengan belajar Penjas ini, kita tahu cara hidup sehat teman-teman. Misalnya nih, setiap pagi kita berolahraga setiap pagi gitu. Misalnya perenggangan, pemanasan gitu. Kita tahu cara hidup sehat. Terus berlari, jogging gitu. Itu cara hidup sehat. Nggak mesti fisik teman-teman, nggak mesti lari, nggak mesti ini. Kita dengan cara atur makan kita, makan sayuran, pokoknya tidak mengandung berlemak teman-teman. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan satu saja yang sering saya lakukan, yang sering saya ketahui, yaitu senam teman-teman. Nah, saya setiap Rabu selalu melakukan senam, tidak jauh ya. Kalau jogging saya sering ngelakuin, saya sering melakukan aktivitas jogging
Terus senam, saya sering melakukan aktivitas tersebut ya, meskipun seminggu sekali. Nah, saya akan menjelaskan tentang senam. Nah, tujuan senam itu apa? Tujuan senam itu yang pertama, nah, teman-teman, yang saya ketahui tujuan senam itu yang pertama itu meningkatkan kebugaran, terus melatih kelenturan, dan yang ketiga itu melatih keseimbangan, yang keempat menguatkan otot, tulang, yang kelima memperbaiki postur tubuh, dan yang keenam membakar kalori. Nah, yang saya rasakan setiap saya senam itu saya berkeringat. Nah, itu adalah salah satu lemak yang sedang diperas, teman-teman. Nah, kan jika ada seseorang yang udah senam tapi dia tidak mengeluarkan keringat gitu, berarti dia tidak benar-benar melakukan aktivitas senam itu tersebut. Nah, saya kan alhamdulillah saya dipercayai oleh dosen, saya menjadi instruktur senam. Nah, saya di situ betul-betul bergerak gitu, betul-betul gimana cara bergerak yang betul, gimana cara misalnya nih rentangan tangan yang misalnya nih gerakan tangan yang betul gimana, gerakan gerakan kepala gimana. Itu di akhir senam itu saya mengeluarkan banyak keringat. Oke, kembali di persoalan awal, tujuan senam itu buat apa? Meningkatkan kebugaran, jantung paru-paru lebih kuat, nggak gampang capek. Nah, semakin kita kuat bergerak, semakin kita kuat melatih otot-otot kita tidak gampang capek, teman-teman. Karena ada sebagian orang sedikit bergerak dia langsung ngos-ngosan dan langsung kecapean, pasti ada kan? Nah, terus yang kedua itu melatih kelenturan seperti otot dan sendi. Jadi otot dan sendi jadi lentur, nggak kaku lagi pas nunduk atau nekuk badan gitu. Nah, yang ketiga itu menguatkan otot dan tulang, kayak pas kayang, push up, nahan beban tubuh sendiri gitu. Yang keempat itu melatih keseimbangan dan koordinasi, biar nggak gampang jatuh, gerakannya lebih terkontrol. Yang kelima itu memperbaiki postur tubuh, punggung tegak, nggak bungkuk gitu. Jadi kita tuh semakin banyak bergerak, semakin banyak misalnya itu kayak kita sering ngelakuin senam, ngelakuin jogging, lari gitu kan, lari, punggung kita tuh dari yang bungkuk jadi tegak gitu. Nah, yang keenam itu membakar kalori, seperti senam aerobik, bagus buat jaga berat badan. Nah, kalau menjaga berat badan itu tidak semua tergantung dengan makanan, teman-teman. Ya, kalau tergantung dengan makanan kita makan makanan yang sehat itu sangat terpengaruh juga, sangat penting juga. Nah, yang kedua itu kita juga menjaga kita juga harus bergerak seperti lari, terus seperti senam, lari. Kita tingkat nyapu aja itu sudah berkeringat, teman-teman. Contohnya saya nyapu, ngepel saja sudah berkeringat. Berarti saya menyimpulkan diri sendiri, saya berarti mudah membakar lemak gitu. Nah, simpelnya tujuan senam menurut saya, tujuan senam itu yang pertama itu
membakar lemak, menurunkan berat badan, terus otot kita terlatih, terus bikin badan sehat, nggak mudah capek. Nah itu kesimpulan, dan itu bukan hanya kesimpulan saja bagi saya, tapi itu manfaat bagi saya. You can do it! Dari sekian panjangnya penjelasan saya tentang senam, nah asal kalian tahu, pelajaran penjas itu bukan tentang penjas doang. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, pelajaran penjas itu sangat banyak dan sangat bermanfaat buat kita pelajarin gitu, tentang kesehatan, pokoknya semuanya ada di situ teman-teman, tentang atletik, pokoknya semua materi penjas tuh tentang jalan cepat, atletik, tentang lari, bermain bola besar, kecil, terus tentang senam juga yang saya jelaskan tadi, terus tentang aktivitas lain seperti kesehatan gitu. Yang pertama itu renang, pencak silat, aktivitas kebugaran, kesehatan, semua ada di penjas. Mohon maaf jika ada tidak nyambung penjelasan saya, maklum ya, karena saya masih belajar. Nah, aku juga ingin mengajak kalian semua, yuk ikuti hidup sehat, jangan malas gerak, karena kalau bukan kalian yang ngejaga tubuh kalian, siapa lagi? Jalan-jalan ke Danau Toba, pulangnya beli cenderamata, senam pagi di lapangan merata, tubuh luntur semangat membara. Hijau mania, hijau mania, sekian tugas video dari saya, lebih dari kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.